Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali di hari ini, Kamis 8 September 2022, menjumpai sahabat Rehat di mana saja berada. Tentunya dalam tuntunan dan dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Di hari ini, kembali firman Tuhan dilayankan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita sediakan waktu, kita sambut firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, sukacitakan kami dengan firman-Mu di hari ini. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan untuk seterusnya. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kekuatan, menjadi motivasi iman bagi kami untuk terus hidup berpadanan dengan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mengenai ajaran sesat, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Tema Rehat di hari ini, tujuan nasihat adalah kasih. Sahabat Rehat, seorang ayah bernama Penya memiliki anak bernama Taling. Dia sangat mengasihi anaknya itu dan selalu menuruti keinginan anaknya. Sang bapak berpikir jika dia selalu menuruti keinginan anaknya, maka itu menjadi bukti betapa ia mengasihinya. Suatu ketika anaknya melakukan kesalahan karena mencuri uang tetangga. Namun ayahnya tidak menegurnya karena takut menyakiti anaknya, tidak ingin membuat anaknya tersinggung dan kecewa. Akhirnya anaknya bertumbuh menjadi seorang yang gemar mencuri karena tidak pernah dinasihati oleh ayahnya. Sahabat Rehat,
kasih selalu dinyatakan Tuhan kepada kita manusia. Untuk itu sebagai orang yang dikasihi, manusia tentu harus saling mengasihi pula. Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasihati. Hal itu juga ditekankan Rasul Paulus kepada Timotius untuk terus berada di Efesus. Mengapa? Karena di Efesus telah banyak muncul pengajar-pengajar sesat. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka imani dan hanya dengan perkataan-perkataan sendiri. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk memberi pengajaran yang sesat kepada orang di Efesus, sehingga banyak orang yang mulai terpengaruh pada pengajaran mereka karena menggunakan hukum Taurat dan mengatasnamakan Tuhan. Timotius kemudian diutus untuk menasihati mereka, namun Timotius merasa ragu untuk pergi menasihati mereka. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa bukti dari kasih yang sungguh ialah saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati. Sahabat rehat, demikianlah hendaknya kehidupan kita. Harus terus memancarkan kasih Allah. Kasih bisa kita nyatakan dengan saling menasihati. Ketika ada teman, sahabat, sesama kita yang melakukan kesalahan atau yang keliru sifatnya, jangan biarkan sesama kita terus hidup dalam dosanya. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Allah yang tidak pernah berubah di dalam mengasihi kami. Senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang benar. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Walau setiap anak-anak Tuhan berpacu dengan waktu, kerja, tugas dan tanggung jawab tiada habis-habisnya, tetapi tidak lupa untuk bersekutu dengan Tuhan dalam membaca, mendengar, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percaya siapa yang mencintai hukum-hukum Tuhan, siapa yang percaya kepada setiap perkataan Allah tidak akan kecewa, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia karena firman Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini tentunya ada saja anak-anak Tuhan dalam gumul dan persoalan mereka. Persoalan di lingkungan kerja, persoalan rumah tangga, dalam mencari lapangan kerja, ataukah juga dalam pencarian pasangan kehidupan. Sesungguhnya Tuhan sudah sediakan apa yang sanggup diperankan oleh setiap anak Tuhan. Dan juga bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, entah dengan pelayanan dokter medis, pelayanan keluarga, ataukah upaya mandiri dari anak-anak Tuhan. Dan yang berduka senantiasa merasakan bahwa sekalipun anak Tuhan berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi tidak takut bahaya karena Tuhan sumber pertolongannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sepanjang hari ini Tuhan sajalah yang menuntun setiap anak-anak-Mu dalam mengangkat berbagai aktivitas di mana saja berada. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami senantiasa diberkati. Terpujilah Engkau. Segala dosa, keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.